Pemirsa, apa kabar? Saya Jonathan membawakan Warta Berita PTS. Sejumlah tempat mengadakan sholat bersama yang jatuh pada akhir minggu lalu. Pemkot Taipei juga menggelar acara Idul Fitri di Taman Kota Taan pada hari Minggu. Pekan lalu, pemerintah Indonesia dikabarkan tengah merancang program evakuasi darurat WNI. Namun para PMA yang hadir di acara tersebut menyatakan mereka tidak menerima informasi resmi apapun dan berharap dapat terus bekerja di Taiwan. Sambil bergoyang mengikuti irama, para PMI ini telah berkumpul di Taman Kota Taan sejak pagi untuk mengikuti acara Idul Fitri yang diselenggarakan setiap tahun. Setiap orang berdandan cantik dan tak lupa saling bertegur sapa karena ini adalah hari penting bagi seluruh umat Muslim. Acara Idul Fitri tahun ini berlangsung meriah di Taman Kota Taan. Namun di tengah rencana evakuasi darurat oleh pemerintah Indonesia, apa komentar para PMI setempat? Mari kita dengar opini mereka. Kita sebagai sama-sama pekerja ya kita harus jaga diri, hati-hati sendiri gitu ya. Mereka yang ada kecelakaan tentang apa ya maaf ya dibunuh atau gimana kita ya mungkin kurang hati-hatinya jaga diri. Acara Idul Fitri tahun ini diadakan di Taman Taan dengan tema piknik di lapangan rumput dan bazar kuliner. Namun di tengah kegembiraan ini, pemerintah Indonesia dilaporkan sedang menyusun rencana evakuasi darurat untuk WNI di Taiwan pada pekan lalu. Hal ini membuat sebagian PMI merasa sedih, khawatir, dan cemas. Namun ada juga yang menyatakan tidak tahu akan hal ini. Belum mengerti, sedih, takut lah. Gimana ya nanti? Semuanya orang Indonesia katanya mau dipulangkan. Acara sholat bersama juga diadakan di Museum Taiwan Nasional Sabtu lalu. Para jemaah saling mengucapkan selamat hari raya. Menurut statistik Kementerian Ketenagakerjaan, jumlah PMI di Taiwan melebihi 250.000 orang. Seiring memanasnya situasi di Selat Taiwan, bukan PMI saja yang mengamati perkembangan politik lintas selat, namun juga keluarganya di Indonesia. Sebagian besar dari mereka mengharapkan agar kedua belah pihak dapat menghindari timbulnya perang, sehingga mereka dapat terus mencari nafkah di Taiwan untuk menghidupi keluarga mereka. I don't really feel I'm in a dangerous place or anything. Yes, they did make some call because there are like a lot of news going around about the situation between Taiwan and China. Sebagian besar WNI menyatakan meskipun mereka telah mengetahui rencana evakuasi darurat pemerintah Indonesia dari media lokal, hingga kini masih belum menerima rincian informasi terkait evakuasi. Menanggapi program evakuasi ini, Kementerian Luar Negeri Indonesia membantah kepada pihak media dan menyatakan tidak meminta WNI untuk pulang ke Indonesia. Program ini hanyalah merupakan protokol standar yang tidak berkaitan dengan situasi Selat Taiwan. Rumah sakit Yomin di Nantou menerima seorang PMA kaburan yang dilarikan ke sini karena pingsan pada bulan Maret. Ia menjalani operasi darurat dan dirawat selama lebih dari sebulan akibat gejala aneurisma intrakranial. Total biaya medis mencapai lebih dari $1 juta Taiwan. Namun Badan Imigrasi Nasional dan unit terkait lainnya menyatakan hal ini bukan merupakan wewenang dan tanggung jawab mereka. Kasus ini dilempar ke sana kemari sehingga rumah sakit pun kebingungan. Pria bermarga Chu asal Vietnam yang sedang mengelus luka bekas operasi di kepala adalah PMA kaburan. Ia dilarikan ke rumah sakit Yumin di Nantou pada pertengahan bulan Maret karena pecahnya aneurisma intrakranial dan segera dioperasi. Nyawanya berhasil diselamatkan, tetapi tunggakan biaya yang mencapai $1 juta Taiwan menjadi hutang tak kunjung lunas rumah sakit. 医疗还是有我们的天职的，救命还是我们的本分，所以我们暂时是没有去跟他这个结算这个医药费的部分，我们也有询问相关费用的处理的但是目前得到的答案就是说这个都不是他们的相关权责该负的责任。 Pihak rumah sakit berkonsultasi ke Kantor Dagang Vietnam, Ditjen Imigrasi, Departemen Sosial dan Kantor Tenaga Kerja Kabupaten Nantou, serta Departemen Asuransi Kesehatan, tetapi tidak ada pihak yang mengambil alih. Bahkan ormas imigran baru juga tidak mampu membayar tunggakan biaya berobat tersebut. 不合法的移工，就是一定有保人，他才不会关在移民署里面，我们才愿意保，不是我们的是保人今天住院的，就是推到我们的这边。 Ditjen Imigrasi menampung orang asing yang ilegal atau overstay dan membantu pembiayaan pengobatan jika yang bersangkutan tidak mampu. Namun berhubung pria Chu adalah PMA kaburan, maka tidak berada dalam cakupan tetapi akan berkoordinasi dengan instansi bersangkutan atau lembaga amal untuk mendapatkan bantuan agar bisa segera pulang ke negaranya.
Hujan musim semi terkuat tiba pekan lalu, namun kondisi cadangan air di seluruh Taiwan berbeda. Kemarau di wilayah sentral dan utara tertangani, namun kondisi di selatan masih memprihatinkan. Menurut statistik terbaru Departemen Sumber Daya Air, cadangan air Waduk Chengwon hanya tinggal 6%, terendah di Taiwan. Gelombang front cuaca berikutnya akan melewati Taiwan pada Selasa malam. Curah hujan masih akan turun, terutama di kawasan sentral dan utara. Walau hujan musim semi minggu lalu menambah pasokan air di Taiwan, kondisi cadangan air di kawasan selatan kurang memuaskan. Dari gambar terlihat bahwa Danau Kwan Yin di Kaohsiung telah kering total dan ditumbuhi rumput liar karena sudah lama tidak hujan. Menurut statistik terbaru WRA, hingga Senin ini cadangan air Waduk Chengwon di Tainan hanya tinggal 6%, terendah di Taiwan. Sementara itu, gelombang front cuaca berikutnya akan melewati Taiwan pada Selasa malam. Cuaca di wilayah utara dan timur akan berubah lagi. Suhu menurun hingga sekitar 21 derajat Celcius akibat hujan singkat. CWB menyampaikan curah hujan terutama masih akan turun di kawasan sentral dan utara. Sedangkan kondisi air di wilayah selatan masih kritis. Periode lapor pajak akan segera tiba pada bulan Mei. Standar pelaporan pajak penghasilan tahun ini termasuk golongan penghasilan yang dikenai pajak dan biaya hidup pokok telah dinaikkan. Di antaranya karyawan tunggal dengan pendapatan tahunan di bawah 423.000 dolar Taiwan, keluarga 2 anak beranggotakan 4 orang dengan penghasilan ganda tahunan di bawah 27 juta dolar Taiwan tidak perlu membayar pajak. Kementerian Keuangan mengumumkan beberapa kebijakan pengurangan pajak tahun ini. Angka nominal pengurangan pajak dinaikkan dari 88.000 menjadi 92.000 dolar Taiwan dan untuk usia di atas 70 tahun dinaikkan menjadi 135.000 dolar Taiwan. Sementara jumlah standar pengurangan untuk status single menjadi 124.000 dolar Taiwan, berpasangan 248.000 dolar Taiwan, penyandang difabel 207.000 dolar Taiwan. Hal ini berarti warga single berpenghasilan di bawah 423 dolar Taiwan per tahun dan keluarga beranggota 4 orang berpenghasilan di bawah 1,27 juta dolar Taiwan tidak perlu membayar pajak. Selain itu, aplikasi pembayaran pajak tahun ini juga telah menambahkan 2 fungsi baru, yakni pembayaran pajak tunai dan permohonan untuk memperpanjang pembayaran atau permohonan pembayaran secara angsuran. Tempo waktu pembayaran pajak penghasilan tahun ini kembali normal dari 1 Mei hingga 31 Mei. Waktu pembayaran pajak tidak akan diperpanjang hingga akhir Juni. Bagi masyarakat yang terkendala karena pandemi atau memiliki kesulitan keuangan, dapat mengajukan perpanjangan waktu pembayaran maksimal 1 tahun atau dengan cicilan maksimal 3 tahun. Pemirsa sekalian, sekian Warta Berita dari PTS. Kita soal lagi di lain kesempatan. Sampai jumpa.